5 pemain AC Milan yang tampil ciamik saat melumat Wolfsburg. AC Milan tampil terengginas saat membantai klub Austria Wolfsburg 5-0 dalam uji coba pramusim di Waldesee Stadion Klagenfurt, Kamis 28 Juli 2022 dini hari kemarin. 5 gol kemenangan AC Milan masing-masing diciptakan oleh Rafael Leao, Ante Rebic, Junior Mesias, Yassine Adli, dan Matteo Gabbia. Kemenangan itu terbilang cukup mengesankan. Milan tak bisa menurunkan beberapa pilar utama mereka seperti Ibrahimovic, Oliver Giroud, hingga rekrutan anyar Divock Origi. Terdapat sejumlah pemain AC Milan yang menunjukkan performa impresif pada laga tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Antonio Mirante. Pada laga ini, Stefano Pioli memberikan kesempatan kepada penjaga gawang veteran Antonio Mirante untuk turun sejak pertengahan babak kedua menggantikan Mike Maignan. Mirante menjawab kepercayaan tersebut dengan penampilan impresif. Ex-kiper Juventus itu melakukan 2 penyelamatan gemilang. Selain itu, Mirante juga terlihat tampil sangat tenang di bawah mister gawang. Pengalaman memang tak bisa berbohong. Yang kedua ada Theo Hernandez. Seperti biasanya, Theo Hernandez menjadi senjata andalan Milan ketika membangun serangan dari sisi sayap sebelah kiri. Pada laga ini, Hernandez menciptakan 1 assist dan sempat memperoleh beberapa kesempatan untuk menciptakan gol. Tak heran jika Milan mati-matian memagari Hernandez dari kejaran klub top Eropa pada jendela transfer musim panas ini. Yang ketiga ada Yassine Adli. Adli yang baru kembali dari masa pinjaman di Bordeaux tampil sejak menit pertama. Gelandang serang 21 tahun itu pun turut menciptakan 1 gol dan 1 assist. Kelebihan utama Adli pada laga ini adalah kreativitas dan daya jelajah yang sangat tinggi. Serangan Milan pun banyak yang berasal dari pergerakannya. Milan hampir pasti tak lagi meminjamkan Adli untuk musim 2022-2023 ini. Tenaganya bakal sangat dibutuhkan Milan untuk mempertahankan gelar Scudetto mereka. Yang 4 ada Rafael Leao. Meski hanya bermain selama 1 babak, Leao tetap menjadi sosok vital di lini serang Milan. Leao berkali-kali mampu merepotkan barisan pertahanan lawan. Sayang, kondisi kebugarannya belum ideal dan perlu peningkatan. Sama seperti musim kemarin ketika berperan besar membawa Milan meraih Scudetto, Leao bakal menjadi andalan Milan untuk musim anyar nanti. Yang kelima ada Ante Rebic. Performa Rebic mengalami peningkatan pesat dari laga pramusim sebelumnya. Rebic mencetak gol di akhir babak pertama. Salah satu kelebihan Rebic adalah ia sangat lihai bermain 1-2 dengan rekan setimnya. Itulah yang ia tunjukkan pada laga ini. Meski Milan kini sudah kedatangan 1 lagi penyerang dalam diri Origi, kontribusi Rebic tentu masih dapat diharapkan di musim nanti. Junior Mesias berharap AC Milan dapat tampil lebih baik di Liga Champions. Untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, AC Milan akhirnya dapat lolos ke Liga Champions musim lalu. Namun sayang perjalanan I Rossoneri tidaklah mudah karena mereka tergabung di grup maut yang terdapat Liverpool, Atletico Madrid, dan FC Porto. Dengan skuad muda minim pengalaman bermain di Eropa, perjalanan AC Milan akhirnya kandas dengan status sebagai tim juru kunci grup. Namun kans Milan untuk melaju lebih jauh ke Liga Champions menjadi lebih baik setelah keberhasilan mereka menjadi juara Serie A musim lalu. Hasil itu membuat Milan secara otomatis berada di pot unggulan Champions League musim depan. Itu berarti skuad Stefano Pioli akan terhindar dari tim-tim bangkotan Liga Champions seperti Liverpool, Real Madrid, PSG, Manchester City, dan lain-lain. Pemain sayap AC Milan Junior Mesias berharap timnya dapat tampil lebih baik di kompetisi paling elit benua Eropa itu musim ini. Kami mulai mengambil langkah yang tepat. Itu normal bahwa kami tidak dalam kondisi terbaik, tetapi kami mencoba untuk meningkatkan hari demi hari untuk bersiap-siap untuk hari pertama. Saya senang memenangkan kejuaraan memiliki rasa yang berbeda. Tahun lalu kami memiliki grup yang hebat, itu tidak mudah. Tahun ini kami harus melakukan dengan lebih baik, ungkap dari Junior Mesias.
Urusan Ibrahimovic dengan Lukaku belum selesai. Ibrahimovic menegaskan bahwa urusannya dengan Romelu Lukaku belum selesai. Rivalitas keduanya bakal berlanjut di musim 2022-2023. Lukaku dan Ibrahimovic pernah berseteru di lapangan. Itu terjadi pada musim 2020-2021. Lukaku yang membela Inter Milan serta Ibrahimovic yang berada di kubu AC Milan pernah ribut di pertandingan perempat final Coppa Italia. Karena itu Lukaku dan Ibrahimovic terlibat perang kata di lapangan, yang membuat Lukaku kesal karena dianggap berbau rasisme. Sial bagi Ibrahimovic, selain kena kartu merah, Milan juga kalah di laga itu dan tersingkir. Sepekan berselang, Lukaku menaburi luka Ibrahimovic dengan garam. Inter Milan kembali bisa menang atas AC Milan di Liga Italia dengan skor 3-0 yang turut membantu Nerazzurri akhirnya menyambut Scudetto. Dalam buku terbarunya Adrenaline, My Untold Stories, Ibrahimovic merinci keributannya dengan Lukaku. Dari mulai kata-kata foto, hampir ribut di lorong, mengancam menembak kepala Lukaku, dan berjanji akan membuat perhitungan dengan striker Belgia itu di lapangan. Dalam pikiran saya memutuskan bahwa saya harus menyelesaikan masalah dengan Romelu Lukaku di lapangan, seperti yang telah saya lakukan dengan Marco Materazzi, kata Ibrahimovic dalam bukunya. Sayangnya ia meninggalkan Serie A pada musim panas 2021 untuk pindah ke Chelsea dan kami tidak menghadapi mereka di Liga Champions, tapi akan ada kesempatan lain, kata Ibra Kadabra. Kesempatan itu terbuka setelah Lukaku resmi kembali ke Inter musim panas ini. Penyerang 29 tahun itu dipinjamkan Chelsea lagi ke Italia setelah gagal bersinar di Stamford Bridge. Bersama Inter Milan, Romelu Lukaku membuktikan dirinya striker yang berbahaya. Ia bisa melesakkan 64 gol dan membantu Inter menjuarai Scudetto. Semusim berselang, gantian Ibrahimovic yang bisa membawa AC Milan meraih Scudetto mengalahkan Inter Milan. De Ketelaere menerima pemotongan gaji untuk membantu pindah ke Milan. Charles De Ketelaere dilaporkan siap untuk mengambil pemotongan gaji untuk mendorong transfernya dari klub Brugge ke AC Milan. Gelandang kreatif itu menginginkan langkah ini selama berminggu-minggu dan telah menunggu klub untuk menyetujui persyaratan. Rossoneri sekarang lebih dekat dari sebelumnya setelah menawarkan bonus 31 juta euro plus 4 juta euro untuk mencapai harga yang diminta 35 juta euro. Menurut Sky Sport Italia, De Ketelaere telah mengambil langkah-langkah untuk membantu mereka mencapai kesepakatan dengan menerima pemotongan gaji untuk membuatnya lolos. Tampaknya ini akan menjadi gaji luar biasa yang masih harus dibayar oleh klub Brugge daripada kontrak yang akan dia tanda tangani di San Siro. Sementara itu, De Ketelaere tidak ambil bagian dalam latihan dengan tim Belgia hari ini karena telah meminta untuk tidak dimainkan pada pertandingan pembuka Liga Jupiler musim ini. Kedua klub tampaknya telah menetapkan batas waktu pada hari Minggu untuk menyetujui persyaratan atau menyerah pada pemain berusia 21 tahun itu.